Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa setia channel YouTube Tuan Guru Anhar Ansori Official dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kembali materi sebelumnya. Beliau telah menyampaikan terkait langkah awal dalam proses pendidikan mentauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada sesi ini beliau akan menyampaikan terkait 4 pendekatan pemahaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik, kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansori MA dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang dapat bergabung secara online yang sangat kami hormati, kami muliakan. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang pembahasan tauhid. Kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana langkah awal kita bertauhid, ya. Lalu yang kedua, ya, sekarang kita akan bicarakan tentang pendekatan pemahaman tentang tauhidullah. Banyak pendekatan oleh para ustadz, para ulama, itu silahkan sesuai dengan kemauan, sesuai dengan pemahaman, itu bagus. Tapi dalam kesempatan ini, ya, saya akan menyampaikan paling tidak 4 pendekatan pemahaman tauhidullah, ya. Dan 4 pemahaman ini merupakan satu sistem. Artinya tidak bisa dipisahkan antara pendekatan pemahaman yang satu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Itu semuanya saling berhubungan. Ya, yang pertama, ya, pendekatan pemahaman tentang keesaan Allah itu dengan tauhid rububiyah. Lalu yang kedua, tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Lalu yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Lalu yang keempat, tauhid mulkiyah. Nah, yang kita akan bahas secara selintas pada kesempatan ini adalah tauhid rububiyah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah. Ya. Kita meyakini hanya Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa dalam hal apa? Menciptakan. Lalu yang kedua, memiliki. Lalu yang ketiga, mendidik, mengatur, dan memelihara. Yang keempat, alam. Ini kata kuncinya. Saya ulang lagi. Tauhid rububiyah adalah meyakini tentang keesaan Allah. Hanya Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan, ya, yang memiliki, yang mendidik, mengatur, memelihara seluruh alam. Nah, ini pengertiannya secara singkat. Tapi penting kita ketahui kata-kata kunci yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara apa dasarnya, banyak, antara lain, ya, kita bisa melihat dalam Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, masuk di situ, yang memiliki, masuk di situ, yang mendidik, mengatur, memelihara seluruh alam. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu antara lain, banyak lagi ayat-ayat yang lain tersebar di berbagai, ya, surat, ya kan gitu. Nah, oleh karena itu, ya, yang penting kita ketahui kata kuncinya yang pertama, meyakini tentang keesaan Allah, hanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan. Ya, pertanyaannya, yang diciptakan itu apa? Alam. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu alam? Bukan alam, bukan pakai alif, tapi pakai ain, ya. Alam, ya. Pertanyaannya, apa itu alam? Kullu ma siwallahu fahuwa alam. Selain dari Allah itu adalah alam. Semua yang ditetapkan selain dari Allah adalah alam.
Makanya kalau kita bagi secara periodisasi, orang akan mengatakan ada alam dunia, ada alam akhirat. Nah, semua yang diciptakan dalam kehidupan dunia ini, ya ini adalah alam. Ya, ciptaan Allah, dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Lalu semua siklus kehidupan akhirat itu yang kita hanya tahu, ya, apa yang akan terjadi, ya, lewat informasi, ya, dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alam akhirat dengan seluruh peristiwa yang ada di dalamnya. Mulai dari proses terjadinya alam akhirat. Ya, kan gitu. Terus yang kedua, kalau secara konkret, ya kita bisa lihat ada alam yang bersifat konkret, ada yang bersifat abstrak kalau dilihat dari sisi sifatnya. Ya, ada yang konkret yang bisa kita survei, ya bisa kita nalar sebagai objek berpikir manusia. Ya, toh. Ada yang ya bersifat rohaniah yang tidak bisa dilihat, hanya diketahui, dipahami. Umpamanya apa? Ruh. Ya. Ruh itu bersifat rohaniah. Ya, tidak bisa diketahui. Ruh itu ciptaan, ya kan? Ciptaan Allah. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi macamnya banyak. Alam manusia, ya, alam hewan, ya, alam nabati, ya, alam malakut, alam jin, bumi, langit dengan seluruh isinya, ya. Jagat raya ini, planet-planet ini semuanya diciptakan tanpa bantuan siapapun dan sekaligus dimiliki oleh Allah, ya. Lalu diatur, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini kita berangkat dari keyakinan itu, lalu pertanyaannya, ya toh? Lalu antara alam yang satu dengan alam yang lain bagaimana? Nah, dalam perspektif Quran bahwa semua alam itu merupakan satu sistem, satu kesatuan. Artinya apa? Alam manusia, alam hewan, alam nabati, ya, dan alam-alam yang lain merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya manusia diciptakan yang paling sempurna ya dibanding dengan alam yang lain oleh Allah. Makanya manusia punya fungsi tersendiri. Ya, manusia dididik, diatur bagaimana berinteraksi dengan alam yang lain. Ini sangat menentukan. Nah, oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan alam yang lain, Allah mengatur kita. Nah, jadi begitu. Ini pertama ya. Terus yang kedua, setelah diciptakan dimiliki sepenuhnya. Manusia, kita ini bukan milik diri kita. Kita milik mutlak Allah. Jiwa raga kita, semua kebutuhan kita di dunia ini adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Kalau ini kita sadari, ya, bahwa kita ini diciptakan dan dimiliki sepenuhnya oleh Allah, maka kita tidak punya kebebasan untuk menjalankan hidup kita ini sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita. Ya. Tidak bisa. Tidak boleh. Semuanya diatur. Ya, betul. Ya. Dan Allah memberikan contoh kepada kita. Apa? Diciptakan, diatur, dipelihara. Kadang kita bisa ya memproduk sesuatu, menciptakan sesuatu, mendirikan bangunan, tapi kita tidak mampu memeliharanya. Kadang-kadang begitu. Padahal Allah mulai dengan pendekatan tauhid rububiyah ini memberikan contoh kepada kita. Walaupun tidak ada yang menyuruh Allah, itu kan wewenang Allah. Ya. Mau diciptakan, mau dipelihara atau tidak, itu terserah Allah. Tapi Allah memberikan contoh. Aku ciptakan kamu ya dengan seluruh fasilitas hidup yang ada. Semuanya itu aku yang memilikinya, bukan kamu. Nah, jadi begitu. Makanya kita ini bukan milik diri kita sendiri. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang bertauhid rububiyah, maka kita harus sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita ini fakir. Keberadaan kita karena kehendaknya. Allah. Nah, oleh karena itu, ya, seharusnya ya keberadaan kita ini harus difungsikan sesuai dengan kemauan pemiliknya. Allah. Ini yang paling inti di sini. Lalu pertanyaannya, secara teoritis, apa buktinya Allah mengatur kita? Ya. Nah, gampang saja menjawabnya. Ya, 15 abad yang lalu, ya, kalau kita bicara tentang skop Islam yang dibawa oleh Allah, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya toh. Karena Islam itu bukan hanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi Islam itu diturunkan sejak pada rasul-rasul terdahulu, ya. Dan setiap rasul itu diberi syariat sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya, diturunkan Islam itu lewat Nabi kita, ya toh. Nabi Muhammad SAW, ya. Oleh karena itu, ya 15 abad yang lalu ini harus kita pahami. Ya, kehadiran kita di muka bumi ini disertai dengan pedoman hidup yang mutlak kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita tidak memfungsikan hidup ini sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita. Kalau kita ya fungsikan hidup ini hanya sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita, maka Allah akan murka. Maka kita akan sesat dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya, makanya ya kita perlu ya mendidik iman itu, tauhid itu di dalam diri kita. Makanya menarik apa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh, ya. Artinya apa? Bahwa dia menyatakan bahwa fitrah manusia itu membutuhkan bimbingan tauhid. Nah, supaya kita hidup bertauhid. Nah, jadi begitu. Ya, kalau kita sadar kita ini milik Allah, maka kita akan malu sebagai orang bertauhid menggunakan hidup ini ya hanya menuruti hawa nafsu kita. Tentu kita akan bertanya, bagaimana pikiran saya supaya baik? Kita berkonsultasi dengan nas, ya dengan firman Allah. Bagaimana kita mendidik hati kita supaya selalu dalam kondisi qalbun salim? Maka kita bertanya kepada Allah. Ya, kita bertanya kepada Nabi, ya kita buka hadis Nabi, kita buka Quran. Jadi begitu, ya, supaya kita mendapatkan satu bimbingan yang benar, ya, bukan membuka yang macam-macam itu, enggak begitu, ya, supaya hidup kita menjadi teratur. Nah, terus yang kedua, fasilitas hidup yang ada ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini milik Allah, ya. Kalau umpamanya Ustadz Andika diberi ya kekayaan, umpamanya dalam wujud uang, punya uang 100 juta. 100 juta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta itu ya harus dipelihara, ya, harus diemban, harus diatur sesuai dengan kehendak pemiliknya. Nah, pertama, ya memang kita disuruh ikhtiar. Karena tidak begitu saja, ya artinya rezeki itu diturunkan dari langit atau wejangan itu dari langit, tidak. Kamu harus berusaha, ya kan? Maka ikhtiar kita harus halal. Harus jujur, pekerjaan kita harus bersih, halal. Sudah halal, maka hasilnya halal. Hasil yang halal itu harus juga dipelihara kebersihannya. Nah, itulah sebabnya ada di situ tuntunan zakat. Ya, zakat itu memfungsikan apa? Memfungsikan hati manusia ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sikap individualistik, ya. Supaya muncul sikap humanistik, rasa senasib, rasa seperjuangan, ya, rasa insaniahnya harus bangkit. Nah, jadi begitu. Jadi mensucikan jiwa kita dari serakah terhadap dunia. Mensucikan jiwa kita dari sikap individualistik. Lalu juga mensucikan harta itu sendiri. Kita ambil satu contoh kecil saja, ya. Kalau punya 100 juta, maka minimal zakatnya 2,5%. Untuk menjaga kesucian yang 100 juta itu, maka yang 2,5% harus dikeluarkan. Karena yang 2,5% itu bukan milik kita, ya, itu milik 8 asnaf, ya, di dalam konteks fikih itu, ya, fakir miskin, ibu sabil dan macam-macam, ya toh. Kalau yang 2,5% tidak dikeluarkan, maka yang 7,5% itu menjadi kotor. Katakanlah umpamanya contoh, kita punya uang 100 juta. Maka kalau 2,5% ya zakatnya 2,5 juta. Nah, kalau ini tidak dikeluarkan, maka yang 970,5 juta itu menjadi kotor. Begitu indahnya ya Allah mengaturnya. Belum lagi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan alam di luar diri kita, ya, apalagi dengan sesama manusia. Ya, bahkan dengan pohon-pohonan. Kita tidak boleh menebang pohon itu sembarangan tanpa satu manfaat yang lebih besar bagi manusia dan lingkungannya. Ini kalau kita bicara tentang kelestarian alam, apalagi tentang toleransi. Kalau kita bicara toleransi, belajar kepada Islam. Ya, karena Allah telah menetapkannya. Ya, kita tidak boleh
ya membenci siapapun. Entah itu seagama dengan kita atau berbeda dengan kita. Tidak boleh. Yang boleh kita benci kemungkaran agar kita bisa mengadakan perubahan. Ya, ini persoalannya di situ. Ya. Nah, oleh karena itu, mari tauhid rububiyah ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan memahami tauhid rububiyah ini, maka insya Allah hidup kita akan teratur. Ya, tidak kita fungsikan sesuai dengan kemauan hawa nafsu kita, tapi sesuai dengan kemauan Allah. Artinya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya pikir itu yang terkait dengan tauhid rububiyah. Ya, mudah-mudahan ini sinyal yang saya berikan ini menjadi dasar untuk apa? Untuk kita kaji lebih jauh, kita kaji lebih dalam, kita kaji secara lebih komprehensif. Ya, tauhid rububiyah ini tidak bisa selesai kita bicarakan hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak bisa selesai karena sangat luas, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ya, kalau kita bicara ekonomi, kembali ke tauhid rububiyah. Kenapa? Allah mengatur kita bagaimana cara berekonomi yang benar. Supaya kita tidak terjebak dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kalau kita mau berpolitik, kembali kepada Quran. Supaya kita tidak berpolitik kotor. As-siasatul Islam itu jelas. Nah, jadi dan supaya kita tidak jadi korban politik demi kepentingan dunia semata-mata. Ini persoalannya. Semua tidak ada yang bisa lepas dari tauhid rububiyah. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan kita ada tuntunannya. Dalam pengembangan seni budaya, supaya kita tidak sesat, tidak sama statusnya dengan binatang. Makanya kita kembangkan seni budaya itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah. Ini contoh. Makanya kalau dikembangkan ini sangat luas. Paling tidak ini menjadi rangsangan untuk membuka akal pikiran kita supaya kita tidak melihat Islam itu secara sempit. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ya, atas perhatian para pemirsa dimanapun berada, kami haturkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilillah wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Dr. Tuan Guru Anhar Ansari MA yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menambah khazanah keilmuan kita terkait tentang tauhid. Baik, kita tutup pertemuan pada kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.